Ya shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, belum terlambat ya untuk mengucapkan selamat tahun baru pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama beribadah pagi hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Allah kita yang dahsyat. Karena penyertaan dan pertolongannya begitu luar biasa dalam hidup kita. Banyak yang sudah Dia perbuat, sungguh ajaib. Dan mari saatnya pagi hari ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita mata karamaya shandara barala bara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kalau kami boleh kembali bersekutu bersama-sama di ibadah raya 1 di Miracle Service Harapan Indah. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang dahsyat buat hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Di sepanjang tahun 2022 memasuki tahun 2023 ini kami percaya kasih-Mu, anugerah-Mu selalu baru buat kami. Saat pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami, sembah kami hanya untuk Engkau Raja di atas segala Raja. Sempurnakan ibadah kami supaya menyenangkan hati Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kami berfokus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya Bapa. Tuntun kami Bapa mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami percaya ibadah yang dinaikkan dengan ucapan syukur mendatangkan mujizat Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya setiap kami yang datang dengan sakit penyakit pagi hari ini kami disembuhkan. Setiap kami yang datang dengan pergumulan permasalahan kami, Tuhan Engkau Allah yang membuka jalan buat kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup melakukan kuasa dan mujizat yang besar bagi setiap kami. Kami terlalu percaya Kau dahsyat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kami yang membutuhkan jawaban, kami terima jawaban daripada Engkau. Kami yang butuh kekuatan baru, kami terima kekuatan baru. Karena Tuhan menyertai hidup kami, karena Tuhan menyertai setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami siap memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pujian penyembahan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur He
kami mau bangkit untuk nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga setiap kami yang tertidur, setiap kami yang lemah bangkit karena kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap bangkit, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat satu kali lagi. Haleluya. Darahnya sudah membebaskan kita. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban-Mu terjadi ya Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan jiwa bebas. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Haleluya. Sama-sama kita menyanyikan oh oh. Biar keajaiban-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Oh ya, oh oh ya, oh. Ayo saudara-saudara katakan. Oh ya, oh ya, oh oh ya, oh ya. Bapak Ibu saudara-saudara katakan. Oh oh. Mari suara keluarkan haleluya. Katakan sama-sama. Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Ini rindu kami Tuhan. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Haleluya dengan iman mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Dia. Kita percaya bahwa Roh Kudusnya dinyatakan di tengah-tengah kita. Kita mau bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan lebih lagi.
Dia penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, kekal mulia, haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Masyurkan namanya. Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Haleluya. Dialah batu penjuru dalam hidup kita. Kau Yesus batu penjuru, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, katakan agung dan perkasa, dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dia Tuhan tempat perlindungan dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asasrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara,
sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu lebih lagi mengikuti keinginan hati-Mu ya Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia sampai akhir hidup kami tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
kami di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, aku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau Tuhan. Kuasamu, hanya kuasamu yang sanggup menguatkan setiap kami. Dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, aku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Tetap setia mengasihimu Bapa. Hirama Shandararabu, mari sembah Hirama Shandar. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami mau setia mengikuti panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kini aku percaya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Nyatakan dengan iman bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk mengubah dan menguatkan kita sesuai dengan kuasa-Nya. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, aku kan setia
selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Hiramas Shandara Baba 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 Yase. Haleluya. Haleluya. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Datang dengan rendah hati, datang dengan mengasihi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Karasyata kararararara. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan bersama, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan bersama, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami sukacita di dalam Engkau, kami mengasihi Engkau. Kami sukacita masuk di tahun 2023 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami akan sama-sama mendengar tuntunan firman-Mu, dan biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, mengurapi kami semua yang ada di sini. Jangan ada yang Kau lewatkan, biar kami menangkap sesuatu yang penting, sesuatu yang indah, sesuatu yang sungguh berguna dalam hidup kami untuk tahun 2023 ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik, berbicaralah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, yang sepakat dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Happy New Year. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa ya. Terima kasih untuk Brother Darwin yang sudah jadi satu grup dengan para pelayan Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan ya. Haleluya. Saya rasa gak terlambat kalau saya masih mengucapkan selamat tahun baru. Happy New Year 2023.
Sugeng Warso Enggal ya Eyang Suwarni, kalau bahasa Jawa seperti itu. Kalau bahasa Batak saya belum bisa, mesti belajar. Oke, teman-teman ya, siapa yang suka merenungkan firman Tuhan? Lambaikan tangannya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tuntunan Tuhan melalui hambanya Pastor Niko. Hanya karena waktu mungkin saya buat 2 seri ya, 2 tatap muka. Tapi sebelum kita masuk di sini saya mau sedikit cerita teman-teman ya. Mau sedikit cerita, hari ini siapa yang sudah baca Gema dari Kejadian 15-16 ya? Siapa yang sudah baca? Ya, di situ dikatakan bahwa Abram itu mendapat satu janji dari Tuhan. Ya, mendapat satu janji dari Tuhan bahwa keturunannya akan seperti apa jumlahnya? Bintang di langit. Waktu Pak Yohanes Kristianus ya, co-cucu suaminya Bu Heni Kristianus share firman Tuhan di sini, beliau menjelaskan ada yang keturunan bintang, keturunan pasir gila itu beda ternyata waktu Tuhan menunjukkan itu. Tapi hari ini saya nggak bahas itu, sudah dibahas beliau sedikit. Nah, seperti bintang di langit banyaknya. Kalau kita mendengar satu janji Tuhan, kita exciting kan? Tapi ternyata di dalam perjalanan hidupnya Abram ini tiba-tiba ambil cara sendiri. Di Kejadian yang ke-16 dia ambil siapa? Hagar ya. Ambil Hagar sebagai istrinya. Kok lama banget nih janji Tuhan gak turun-turun, gak jadi-jadi ya. Akhirnya dia pakai caranya sendiri menolong Tuhan tanda petik untuk menggenapi janji Tuhan bintang di langit. Satu rema yang saya dapatkan, next saya akan ajak kita belajar kupas ini baik-baik karena ini so natural, sangat manusiawi dengan kehidupan kita. Betapa seringnya gereja Tuhan kita secara pribadi terima janji-janji Tuhan, dinubuatin, wow menyala-nyala hatinya. Ya. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita kok enggak digenapi ya ini ya. Kok enggak muncul-muncul apa yang Tuhan janjikan ini ya? Nah disitulah kita ini masuk dalam satu ujian yang cukup berat mestinya Bapak Ibu. Tapi Tuhan tuh sebenarnya udah ajarkan. Tadi di VOP dikatakan bagaimana kita bisa kok berjalan bersama Roh Kudus, bisa, anak muda bisa ya. Dikatakan tadi di situ anak muda bisa, yang suka belajar sampai over itu juga bisa ya, tadi dikutipkan di VOP seperti itu, bisa ada satu penguasaan diri. Ingat bahwa penguasaan diri adalah satu buah Roh Kudus gitu ya, salah satu buah Roh Kudus. Nah kembali di itu tadi supaya kita nggak jatuh di dalam dosa. Tapi hebatnya Abram ini bangkit lagi. Oleh karena itu tahun ini Tuhan berikan satu tema ya, gereja kita bangkit, rise up and be victorious, menjadi pemenang. Itu harus ya, apapun keadaan kita saat ini di posisi manapun, kita lihat tadi Abram aja bisa bangkit dan jadi pemenang. Jadi kalau Tuhan sudah janji ya kita jangan coba-coba pakai caranya sendiri gitu loh. Tetap ikuti aja, kok kayaknya udah mepet banget ini, time-nya limit ini Tuhan. Gimana ini Tuhan? Ya udah ngalir Tuhan, aku mau tetap caramu, bukan cara-cara manusia ya. Seperti Abram tuh akhirnya dia pilih caranya sendiri, Hagar. Tapi ya ditolak Tuhan. Yang tetap menjadi keturunan Abraham adalah Ishak dari istri yang sah, Sarah ya. Oke, itu luar biasa, itu satu pelajaran yang luar biasa. Oleh karena itu setiap kita mendengar janji Tuhan ya, tahun ini the year to rise up and be victorious. Ya kita tangkap, kita sudah ikutin aja deh caranya Tuhan. Saya waktu masih Jeremy TK ya, waktu itu kita retret. Kalau tidak salah di salah satu villa di daerah mana itu? Megamendung ya, vilanya Ibu Sukma saya sebutkan saja. Dan yang kita undang berbicara waktu itu Pastor Markus Simanjuntak. Next kita akan hubungi beliau lagi deh ya. Ya, Pastor Markus Simanjuntak. Jeremy masih TK.
Dan saya ingat waktu itu didoakan jejer-jejer itu ada Jeremy, ada Dave yang seperti itu. Nah mami-maminya kan di belakangnya kan dengerin juga karena beliau ini urapan profetiknya cukup kuat ya. Kita juga pingin dengar. Saya ingat sekali beliau menyampaikan kamu akan berkhotbah nak waktu kamu SMP. Seperti itu. Terus saya mikir lama banget Tuhan SMP ini SMP. Cukup lama kan 6 tahun lebih kan kalau hitungan manusia. Terus apa yang saya lakukan? Saya mikir ini anaknya pemalu, gak bisa bicara di depan orang kan seperti itu. Tapi sudah saya ikuti aja, setiap hari saya ajak baca Gema. Ya walaupun waktu itu dia belum bisa baca ya saya bacakan, kita baca bareng. Setelah dia sekarang bisa baca ya itu bagian dari saat teduhmu. Dan kemudian remanya apa dia biasanya report ke saya seperti itu. Itu aja yang kita lakukan rutin. Kita nggak ada cara yang lain dan saya tahu yang luar biasa waktu itu Kak Ika tuh nangis gitu. Saya bilang kenapa nangis sih? Apa? Ya bersyukur lah Bu. Div ini ulang tahun saya hadiahin drum kecil karena saya juga mimpi punya dia bisa main drum dan nggak pernah cerita ke Pastor Markus. Tiba-tiba Pastor Markus bilang seperti itu dia akan diberi Tuhan talenta drum yang diurapi gitu dan akhirnya dileskan juga dan sesuai jadwal. Kadang-kadang Dave juga pelayanan ya di tempat ini. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau semakin kita kesini kok digenapi semua ya. Sampai satu kali Jeremy itu kelas 6 sudah menjelang EPTA saya ditelepon oleh salah satu OTP pesenin Jeremy akan mewakili CK5 ikut audisi berkhotbah. Kaget saya. Masih kelas 6 SD waktu itu menjelang EPTA gitu ya. Oh ya gitu, disiapkan aja Bu PowerPoint sederhana ya bahasa anak-anak, jangan kayak papi maminya gitu kan ya, gitu bahasa anak-anak. Kita siapkanlah PowerPointnya dengan bahasa sederhana anak-anak dan sebagainya. Dan itu kasih karunia Tuhan. Waktu audisi ya lolos dan kemudian dia menjadi salah satu pengkhotbah di playground ya namanya ya. Jadi itu plesetannya playing ground jadi playground anak-anak ya. Seperti itu. Di GPI Gatsu. Saya baru renungkan Tuhan tuh ya teman-teman gak tanggung-tanggung. Ya memang tapi dia di training setiap Sabtu pasti ketemu Kak Cynthia, ketemu kakak-kakak yang lain dari Gatsu Pusat ya. Setiap Sabtu dia di training tuh. Itu bayar harganya cukup lama menjelang ujian akhir dan dia harus sediakan waktu untuk itu juga sampai pas 17 Agustusnya. Jadi dia SMP baru 1 bulan. Ya, karena dia masuk 17 Juli dan itu dia harus berkhotbah di playground itu 17 Agustus waktu itu. Jadi hanya 1 bulan. Tuhan itu gak main-main menggenapi SMP 1 bulan. Persis seperti yang nubuatkan oleh Pastor Markus Simanjuntak. Nah tapi perjalanan 6 tahun itu gak sebentar. Perjalanan 6 tahun tuh gak sebentar. Memang waktu itu beliau memang bilang gini, nanti waktu SMP nak kamu ya SMP jelas. Kalau Tuhan gak tunjukkan SMP-nya kapan Tuhan? Apalagi maaf ini, kalau anak sudah dinubuatin baik-baik jadi begini-begini, tapi masih nakal gitu. Waduh itu saya berkali-kali melayani ibu-ibu yang seperti itu. Kak anakku ini didoakan siapapun pasti dia akan mengasihi Tuhan. Bahkan dipakai Tuhan, tapi nakalnya minta ampun katanya gitu ya. Gak nurut sama sekali, itu yang berurai air mata. Dan masa-masa seperti itu jangan seperti Abram. Terus pakai cara sendiri gitu ya. Pakai cara sendiri, tetap ikuti caranya Allah. Ya puji Tuhan, Dave, Jeremy mulus-mulus aja gitu ya. Tapi waktunya juga cukup lama ya, enggak setahun 2 tahun Bapak Ibu itu nubuatan itu diberikan waktu TK. Nah gitu ya, cukup lama gitu. Enggak sampai bertahun-tahun lah istilahnya. Nah masa-masa penantian penggenapan janji Tuhan. Kalau saya cerita begini semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Enggak ada sesuatu yang untuk membanggakan diri sendiri enggak. Cuma saya memberikan satu contoh bagaimana kita menanti penggenapan janji Tuhan tuh supaya kita enggak jatuh seperti Abram tadi. Sampai dia pakai caranya sendiri mendengar nasihat Sarah. Ya itu salah semua sih. Sarah juga salah, Abram juga salah. Mendengarkan nasihat Sarah, Hagar.
suruh menghampiri, ya itu cara manusia. Padahal itu bukan caranya Tuhan. Ayo setiap kita mendengar janji Tuhan, setiap di awal tahun itu tangkap dengan iman. Kok belum gitu ya? Udah, tetap aja sabar, setia, tetap aja lakukan firman Tuhan. Nanti tiba-tiba kita ini akan melihat, wow, ternyata Tuhan menolong. Bukan dengan kekuatan kita, amin. Supaya kita nggak jatuh dalam dosa, supaya kita nggak gagal. Puji Tuhan, Abram bangkit lagi. Abram bangkit lagi dan dia kembali ke track yang benar. Tapi teman-teman, saya masih ingat kata-kata Pastor Niko. Itu kesempatan kedua namanya. Kesempatan ketiga itu nggak pernah kita dengar. Istilah kesempatan ketiga siapa yang pernah dengar? Hampir nggak pernah kita dengar. Oleh karena itu kalau Tuhan sudah beri kesempatan kedua, itu kita harus hati-hati. Gunakan sebaik-baiknya. Pastor Niko bilang juga itu gak pernah dengar kita istilah kesempatan ketiga. Ya kalau Tuhan masih beri kesempatan ketiga gitu ya puji Tuhan. Kemarin saya itu ngobrol telepon dengan salah satu adik rohani kami yang suaminya pernah jatuh dan jalan-jalan kemana-mana ya. Pernah jatuh jalan-jalan kemana-mana, ke dukun iya, ke agama lain iya, untuk urusan bisnisnya, usahanya. Nah, kemudian saat ini istrinya sedang hamil ya, saya bilang gini, salam dari Kak Marta ya, buat suamimu sudah mau jadi daddy, jangan sampai nakal-nakal lagi, saya bilang begitu. Iya Kak, iya seperti itu. Belum tentu ada kesempatan ketiga yang Tuhan beri. Ayo sungguh-sungguh, iya Kak, iya pasti gitu. Yang penting kalian tetap mengasihi Tuhan seperti itu ya. Dan memang saya cukup keras kalau bicara dengan adik-adik rohani saya yang seperti ini. Kalau enggak keras kadang-kadang juga kadang-kadang dianggap Tuhan itu semua oke pasti. Enggak saudara, kalau kita memang bersalah, berdosa harus bertobat seperti itu ya. Kembali di sini, jadi the year to rise up and be victorious. Nanti saudara jangan berpikir kapan kita jadi pemenangnya. Kapan dan kita akhirnya membuat satu cara-cara tersendiri. Enggak. Ya, kita mau belajar dari firman Tuhan ya. Kita mau sungguh-sungguh menantikan cara Tuhan sehingga kita enggak berdosa di hadapannya ya. Saudara, bukan satu rahasia, saudara baca di semua platform medsos ya, kebanyakan tahun 2023 diprediksi ya gelap lah, ya negatif lah, ya inflasi lah, ya apalah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan keadaan saya? Kita semua, apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek dari tahun 2022? Halo, pernah nggak bertanya seperti itu? Apakah keluarga saya akan mengalami ini? Ya, bagaimana dibandingkan dengan tahun 2022? Ya, seperti itu. Atau usaha saya, atau pekerjaan saya, atau begini-begini aja, nggak ada variasi gitu ya, hidup nggak bervariasi, nggak seperti itu. Itu bukan caranya Tuhan ya. Kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan ya. Ini karena ini message dari pusat harus saya sampaikan. Jadi tahun 2023 kita harus percaya bahwa tahun itu akan lebih baik dari tahun 2022. Walaupun news yang saudara baca dan dengar negatif semua. Ini diuji hati kita, diuji iman kita. Kita lebih percaya pada news, condition yang ada, atau kita percaya kepada firman Tuhan. Kita harus lebih percaya pada firman Tuhan ya. Kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Amin. Jangan ragu-ragu, ucapkan bersama saya. Yuk, tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya firman Tuhan. Alasannya apa? Ya, Pastor Niko dengan jelas mengemukakan ada alasannya ya. Yang pertama, satu, ucapkan bersama saya, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Yang kasihnya berubah-ubah itu lu dan gue ya. Tapi
Tuhan tuh kasihnya nggak pernah berubah-ubah. Kalau anak-anak muda, kalau temenmu bilang kasihku nggak akan berubah, uji dulu. Uji dulu. Kalau belum ada ujian itu nggak terbukti ya Bruyus ya. Kalau nggak ada ujian nggak terbukti. Jangan sekarang pokoknya I love you. Uji dulu. Uji dulu, harus melalui berbagai ujian. Yang sedang fall in love senyum-senyum ya. Tapi diuji, kasih yang gak berubah itu hanya kasihnya Tuhan ya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari, besar kesetiaan. Tuhan bilang loh, kasihku ini selalu baru setiap pagi. Enggak sama. Ada seorang teman bilang gini, Marta tahu enggak, kalau menikah sudah lama itu suami jadi kayak sahabat deh. Gitu. Ya itu boleh-boleh aja, tapi saya bilang gini, ya tapi dia tetap suami, bukan sahabat, bukan bestie tahu, saya bilang gitu. Ya tetap suami, ya sahabat boleh. Harus serasa sahabat, tapi dia tetap suami posisinya, saya bilang begitu. Dia tetap pemimpin keluargamu, saya bilang gitu ya, bukan sekedar bestie gitu ya. Saya juga married sudah lama, saya bilang ke teman saya seperti itu. Jadi nggak boleh ya dianggap hanya bestie, ya nggak boleh lah, suami ya tetap suami gitu. Itu artinya apa? Kasih manusia itu gampang banget berubah. Nggak salah sih suami tetap jadi bestie, yang terakhir saya semua curhatnya ya ke suami saya gitu ya. Itu boleh, tapi posisi suami ya tetap suami ya. Kekasih Anda seperti dalam Kidung Agung gitu. Waktu pertama jatuh cinta ya saudara ya. Waktu pertama jatuh cinta itu jarak itu tidak bukan sesuatu yang berat. Kalau hari ini terus temanmu, bestimu bilang, waduh hujan, nggak bisa jemput kamu, aduh jauh ini. Ya itu ujian, dia masih setia enggak gitu ya. Ujian, ya saya ujiannya cukup jauh dan lama teman-teman. Ya, ujiannya antara Jawa Barat, Jawa Timur, saya di Jember, Pak Haryo itu bersama Pak Irwan ya di STT Karisma dulu Pak Irwan ya, Intel ya dulu namanya Intel, cukup jauh. Nah itu butuh waktu juga gitu ya, butuh waktu, itu satu ujian gitu ya, satu ujian. Jadi harus diuji, tapi kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari tadi, berarti dia juga selalu baru tiap minggu. Dia juga selalu baru tiap bulan. Juga selalu baru tiap tahun. Oleh karena itu kita katakan tahun 2023 bagi saya pasti lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih Tuhan selalu baru. Gak sama lagi dengan tahun 2022. Lebih baru lagi gitu loh. Amin. Amin. Dengan tantangan yang ada di depan, gelap tuh. Itu Ukraine sama Rusia aja gak kelar-kelar gitu. Malah mau mengancam mau nyerang NATO dan sebagainya. Ini kayaknya pertanda perang dunia ketiga. Ya biarin, tapi firman Tuhan bilang kasih setia Tuhan selalu baru. Ya kita berdoa sih, bukan biarin, sorry tadi hanya kelepasan ngomong aja. Di EPT kita selalu doakan itu supaya ada perdamaian ya teman-teman. Jadi kita harus berani katakan itu karena kita lebih percaya firman Tuhan yang selalu baru tadi, berarti lebih baik dari tahun 2022. Tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022. Waktu awal tahun yang lalu 2022 kita juga dapat message seperti ini, dapat satu pengajaran seperti ini. Saudara rasakan enggak bahwa tahun 2021 tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021? Walaupun semua bilang ada varian ini, delta, varian apa misalnya seperti itu. Atau delta di tahun 2021 ya, omikron dan sebagainya seperti itu.
Tapi Tuhan tetap sertai kita. Tuhan juga nggak membuat kita kekurangan. Wah, dampak dari pandemi bakal begini ya. Ya, kita tetap percaya Tuhan baik. Nah, sekarang kita dengar sana sini rame-rame mau mem-PHK karyawannya dan sebagainya. Ya, secara seperti itu. Nah, kita dengar seperti itu, tapi sudah kita kembali ke firman Tuhan. Tuhan sudah berjanji kasih-Nya selalu baru. Ya, kasih-Nya selalu baru. Pasti misalnya terjadi sesuatu, kasih Tuhan yang selalu baru tadi memampukan kita untuk bisa mengatasi itu semua dan kita akan bangkit jadi pemenang. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, yang kedua, kenapa tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022? Ayo kita baca sama-sama yang kedua. Hidup berharap dan berkenan kepada Tuhan. Berharapnya kepada Tuhan. Ratapan 3:24 baca sama-sama. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya, berharapnya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Manusia itu dikatakan firman Tuhan gak lebih dari hembusan nafas saja, ya. Ya, ayo kita berharapnya hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Manusia itu sangat terbatas. Kita bangga dengan pasangan kita, suami atau istri kita boleh. Kita bangga dengan orang tua kita, sangat harus dianjurkan. Bangga dengan pasangannya sangat boleh, jangan sampai bangga dengan pasangan orang lain. Ya, sudah jelas, banggalah dengan pasangan kita masing-masing. Tapi berharapnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau kita berharap pada manusia itu kecewa, teman-teman ya. Kecewa. Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya Tuhan? Banyak hal yang Tuhan janjikan. Saudara, kami sebagai hamba Tuhan pun belajar mengikuti proses ini. Kami ya dibilang sedikit berharap gitu ya pada manusia, ya kecewa. Ya terus kalau sudah kecewa, kita datang sama Tuhan, siapa suruh kamu berharap sama dia? Ya, Tuhan ngomongnya gitu, baru kita oh iya ya gitu ya. Satu kali kami ini teman-teman diminta mendoakan satu tempat ya. Ada rumahnya, belakangnya tuh pabrik, bekas pabrik tegel. Zaman dulu itu masih ada tegel ya, kalau sekarang kan semua udah sekarang bahannya itu bukan tegel lagi. Nah, itu otomatis begitu ada perubahan begitu tutuplah pabrik tegel itu. Tapi gede banget tempat itu. Gede banget, jadi ada tempat produksi, ada sumurnya tuh sumber air yang bagus banget, gede sumurnya seperti itu. Dan oleh pemiliknya doakan ya Marta sama Haryon. Kalau ini nanti laku, karena itu sudah 10 tahun nggak dipakai kan sudah nggak musim tegel, jadi sudah tutup itu produksi itu. Kalau ini laku kamu tak belikan rumah, bayangkan. Seperti itu, kalau ini laku kamu tak belikan rumah. Tuhan tuh luar biasa. Kira-kira 3 bulan kemudian itu tiba-tiba datang timnya Aqua mas, bukan klub ya. Timnya Aqua itu datang ke situ. Saya baru ngeh ternyata Aqua, ya mungkin klub juga itu bukan semua diproduksi di Pandaan sono atau di Sukabumi sono. Kalau ada satu tempat yang airnya bagus itu dibeli juga oleh mereka untuk produksi di daerah situ. Rupanya seperti itu, baru ngeh aku. Seperti itu. Nah, itu Aqua datang. Dia datang terus Mas ini saya mau periksa airnya semuanya ya, timnya itu bilang gitu. Nah, saudara diperiksa airnya itu sangat bagus, sumber mata airnya dan gede gitu, sumurnya gede karena bekas pabrik tegel. Singkat cerita dibeli mahal oleh Aqua. Dan kemudian ibu pemilik ini nelpon saya, Marta, Haryo, ayo datang ke rumah, saya ajak jalan-jalan lihat rumah. Coba kalau saudara begitu kan pede enggak? Pede dong, kami juga pede. Kami jalan-jalan dari klaster 1 ke klaster berikutnya, perumahan 1, perumahan berikutnya, sampai seharian tuh pokoknya ngelilingin perumahan. Terus habis itu, kok belum ada yang pas ya, nanti lagi ya, kita nanti janjian kapan lihat-lihat lagi. Teman-teman sama kasih tahu, hari itu kami diantar pulang ke rumah kami dan sampai hari ini ya gak ada beritanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Langsung kami datang sama Tuhan, ini kok janjinya begini ya Tuhan. Ini kok janjinya begini. Dan Roh Kudus bilang gini, siapa suruh berharap pada manusia. Kami buang kekecewaan itu, kami mengasihi keluarga itu, kami lepaskan pengampunan. Sampai satu kali putranya tercinta minta tolong, kami pun kita tolong habis-habisan. Kita tolong habis-habisan, kita dampingi untuk bisa menyelesaikan apa permasalahannya sampai habis. Kami gak mau kepahitan. Kami datang sama Tuhan. Ya, ini sedikit itu ya, saya cerita pengalaman begitu loh kalau berharap pada manusia itu. Saya bilang gini sama Pak Haryo, kayaknya kita kapan hari terlalu itu ya, pede dan berharap dengan janjinya. Seperti itu. Oleh karena itu berharaplah pada Tuhan. Kalau saudara kecewa pada manusia itu bukan salahnya Tuhan. Ya kita itu harus ingat ayat ini seperti yang saya alami. Siapa suruh apa kamu berharap sama dia? Siapa suruh kamu ngarep.com sama dia, itu siapa suruh gitu loh. Seperti itu ya. Ayo kita lihat. Kalau kita berharap pada Tuhan, baca sama-sama. A, mendapat kekuatan yang baru yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Iya, luar biasa. Saudara ingat kekuatan yang baru melebihi kekuatan orang-orang muda. Satu kali teman saya bilang gini, Kak Marta, aku sekarang sudah gak boleh dokter itu aerobik, katanya olahraganya terlalu berat. Kakak masih aerobik? Masih, tiap hari saya juga masih aerobik, saya bilang begitu ya. Kayaknya terlalu berat olahraganya, saya jadi pilates, yoga, ya that's okay, mungkin kondisi tubuhnya beda seperti itu. Walaupun secara usia mungkin dia masih lebih muda daripada saya, kondisi tubuhnya beda. Kekuatan tuh penting, dan dia bilang gini, Kak Marta masih bisa aerobik yang kelas ini? Bisa, itu kasih karunia Tuhan. Kekuatan itu ya penting. Kemarin dalam MDPJ, Pastor Niko bilang begini, kita berdoa panjang umur tapi sakit-sakitan ya percuma. Ya kan? Kalau terus keluar masuk rumah sakit tapi panjang umur ya percuma gitu ya. Kasih karunia Tuhan, orang tua kami, ayah kami dipanggil Tuhan Eyang itu usia 85 lebih. Tapi enggak sakit apa-apa teman-teman. Jadi waktu tiba-tiba adik saya bilang gak mau makan aja. Ini ada kakak saya saksinya, gak mau makan aja gitu. Kalau gak mau makan dibawa dong ke dokter nanti biar infus. Diperiksa semua sama dokter. Semua bagus. Tensi bagus, jantung bagus, pokoknya kondisinya bagus. Karena memang gak pernah keluar masuk rumah sakit juga selama ini ya. Gak pernah sampai opname itu belum pernah selama saya kecil sampai gede gak pernah lihat ayah saya opname di rumah sakit sejarahnya. Mas Sigit ini saksinya, belum pernah, gak pernah ya Mas ya, betul ya. Seperti itu. Dan sampai akhirnya ya waktunya Tuhan itu ya, mungkin dalam usia segitu sudah waktunya Tuhan, dipanggil Tuhan, surat keterangan kematian dari rumah sakit ya ditulis sakit tua gitu saja saudara. Kan pasti ada keterangannya sakit tua gitu aja, dan itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita punya kekuatan yang baru seperti orang-orang muda itu berkat Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kalau kita berharap pada Tuhan, kita diberi kekuatan yang baru seperti orang-orang muda. Seperti Musa pada saat umur 120 tahun dipanggil Tuhan, kekuatannya enggak berkurang, matanya enggak rabun kata firman Tuhan. Kalau Pak Yohanes Sunardi bilang itu terlalu sehat sampai sepertinya enggak bisa mati-mati deh sebenarnya Musa itu. Hanya Tuhan mengasihi Musa sudah tugasmu selesai, sekarang dilanjutkan Yosua gitu loh ya. Seperti itu. Nah, orang yang berharap pada Tuhan diberi kekuatan yang baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Siapa yang mau lambaikan tangannya? Luar biasa ya. Yesaya 10 ayat 31. Ini janji Tuhan. Terima, sama-sama baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wih keren ya, berlari gak lesu, jalan gak lelah karena ada kekuatan yang daripada Tuhan. Waktu kita menghadapi berbagai tantangan,
Janji-janji Tuhan yang belum tergenapi. Enggak, aduh udah gak kuat deh Kak Marta. Ini harus gimana lagi, enggak. Ada kekuatan baru yang dari Tuhan. Karena kasih setianya yang selalu baru setiap pagi. Oke? Nah berikutnya kalau kita mengharapkan Tuhan. Ayo kita baca sama-sama apa yang bisa kita rasakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Langkahnya ini ditetapkan oleh Tuhan. Coba teman-teman pikirkan. Kita flashback ya beberapa waktu yang lalu ada begini dan pikirkan, oh ternyata itu bukan kebetulan. Sering gak kita gitu? Ternyata itu Tuhan izinkan supaya begini, supaya begitu gitu kan. Ini bagian dari Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saya mau cerita sedikit yang everyday banget gitu ya. Satu kali biasa kan mak-mak kadang-kadang kan terprovokasi dengan sale ya. Saya lihat satu sale, ini kok ada wok gede gitu ya, marble lagi, kok murah gitu karena ada sale promo diskon gitu ya. Nah ini bisa buat sayur ini, bikin tumisan sayur, saya mikir begitu. Terus karena selama ini wok kami itu ya kecil aja lah, kita kan cuma bertiga setiap hari saya masak saudara ya. Terus kemudian waktu saya tanya ini promo ya? Promo Bu, dan kalau ibu beli ini masih dapat satu lagi, wah promonya murah banget saya pikir gitu ya. Dan akhirnya saya belilah itu wok, terprovokasi promo kan, udah diskon sekian persen, terus beli satu gratis satu lagi, semua mak-mak pasti tak mau itu ya. Nah saya bawa itu wok yang gede itu dan sampai rumah Pak Aryo gini, kamu beli wok segitu gedenya buat apa? Tanya gitu. Buat beli itu penggorengan segitu gedenya buat apa? Selama ini kita juga nggak masak yang gede-gede begitu. Ya lagi promo, saya bilang gitu. Lagi promo ya, kalau nurutin promo mah nanti semua barang kamu beli ya, itu sindiran. Tapi itu warning juga buat ibu-ibu ya, buat istri. Tapi yang luar biasa, 2 minggu kemudian Tuhan kirim 2 orang anak buat saya, Ruben dan Nando. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Baru saya ngeh, pantesan ya saya beli begini ya. Kalau saya masih pakai wok yang kecil itu bisa kurang sekali makan saja gitu kan. Butuh wok yang gede. Dan saya bilang Pak Aryo bilang gini, memang ya nggak ada yang kebetulan kalau kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apalagi keputusan-keputusan penting dalam hidup kita teman-teman. Masalah makan tiap hari aja Tuhan perhatikan seperti itu loh ya. Seperti itu. Selama ini Nando tante gak pernah punya wok segede itu Nando. itu hari yang aneh, bin ajaib. Tapi ternyata gak ada yang kebetulan. Coba saudara-saudara flashback, iya ya ternyata gak kebetulan ya, aku kenal dia, aku ketemu dia, aku begini, aku ada di gereja ini, gak ada yang kebetulan. Amin. Yuk kita lihat ayatnya, Mazmur 37 ayat 23-24, baca sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat Abram, jatuh kan? Ambil Hagar kan, tapi dia bangkit lagi dan jadi pemenang. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Udah jangan takut, Tuhan pasti menetapkan langkah-langkah anak-anakku yang mulai dewasa dalam memilih pasangan hidupnya, dalam pekerjaannya, masa depannya. Udah ucapkan saja firman Tuhan dan percaya. Ya, dan doakan. Oke. Yang kemudian diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan ya teman-teman. Jangan mengandalkan manusia seperti saya tadi, nanti kecewa ya. Nanti kecewa ya, itu sudah ya, di warning sih sama Tuhan ya. Lu ngandalin berharap sama dia sih siapa suruh, kata Tuhan kepada saya begitu ya. Ayo kita lihat Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan
buah ya. Saya masa kecilnya di kampung. Orang tua saya punya pohon-pohon buah-buahan dari rambutan, manggis, durian, ya, mangga, belimbing itu ada, hampir semua ada. Kami dibesarkan di kampung bersamanya ada Ibu Lulu juga tahu itu semua. Ada masa-masa di mana misalnya tahun ini nih, itu rambutan rame banget, maksudnya berbuah lebat semua. Durian berbuah lebat semua. Tapi karena keluarga kami ini alami saja, bukan yang memang mau produksi buah-buahan dijual gini-gini terus kemudian dipupuk, dirawat itu yang sampai gimana itu enggak. Dibiarkan alami saja gitu ya. Sesekali aja paling dipupuk atau apa, tapi enggak seintensif orang yang memang punya bisnis seperti itu. Jadi secara berkala saya perhatikan tahun ini rambutan mah banyak gitu ya. Terus tapi durian dikit, tapi berikutnya nanti durian banyak, terus kemudian rambutan dikit. Tapi kemarin saya telepon adik saya baru pulang, durian dan rambutan banyak sekali, Pak. Boleh pulang ke Blitar. Dia bilang penuh semua berbuah lebat katanya gitu ya. Seperti ada masa-masa seperti itu. Nah kalau masa-masa nggak menghasilkan buah itu pemiliknya ya pasti ya nggak menghasilkan buah. Mungkin tahun depan deh kan gitu. Tapi Tuhan bilang kalau kita mengandalkan Tuhan itu kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Coba bayangkan saudara punya pohon rambutan, sekarang musim rambutan kagak berbuah. Ya kagak berbuah gitu. Seperti itu. Tapi Tuhan bilang kalau kita mengandalkan Dia, kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya apa? Ya setiap musim yang Tuhan izinkan kita selalu menjadi berkat, diberkati, menikmati seperti itu. Apalagi kalau zaman dulu ya, kalau sekarang teknologi pertanian yang udah maju banget. Kalau nanam pohon kelengkeng misalnya, di rumah juga ada pohon kelengkeng yang kagak pernah berbuah. Itu orang di kampung bilang itu pohon kelengkeng jantan, tanya gitu. Ternyata karena penyerbukannya silang, jadi kalau nanam pohon kelengkeng itu harus 2 zaman dulu. Tapi sekarang rekayasa genetika, kemajuan teknologi pertanian sudah bisa mengatasi itu. Jadi kita lihat juga ada satu pohon kelengkeng kita kagak pernah berbuah. Dan saya bilang gini, yang di tetangga kita sana kok kelengkengnya lebat banget, ini dari aku kecil sampai aku gede kok gak pernah berbuah gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kelengkengnya lanang, jantan katanya gitu. Padahal ya itu mesti harus ada rekayasa pertanian ya, harus ada teknologi pertanian yang itu karena penyerbukannya silang. Kalau zaman sekarang itu sudah bisa diatasi, itu kan zaman dulu ya, yang semua masih alami gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, mata Tuhan, baca sama-sama, tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar. Waktu kita berharap kepada Tuhan, mata Tuhan tuh tertuju sama kita. Bapak, Ibu, parents yang punya anak pasti mengalami masa-masa seperti ini. Waktu anak kita masih mungkin balita gitu ya, kita bawa ke taman ya. Udah kamu lari sana lari sini kan kita diemin, tapi mata kita nggak terlepaskan untuk melihat dia. Betul Pak Maksi, lihat Marco terus tuh, walaupun Pak Maksi jauh di sini, Marco sana sini kan diliatin. Kalau napa-napa atau kalau jatuh yang lari pertama kan juga kita orang tuanya. Semua orang tua seperti itu ya. Kita ngelihat, walaupun kita posisi di sini tapi mata kita nggak lepas dari dia. Kalau ada orang jahat mau samperin dia ya kita langsung samperin kan, Mas kenapa? Anak saya kenapa? Kan kita tanya seperti itu, misalnya ada orang yang mengganggu dia. Seperti itu. Itu mata orang tua tertuju pada dia. Bayangkan kalau mata Bapa di surga tertuju pada kita terus. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan bilang mata Tuhan tertuju kepada mereka. Amin. So jangan takut, 2023 bangkit dan jadi pemenang. Mata Tuhan tertuju pada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Oke. Mazmur 33 ayat 18, baca sama-sama. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya.
Mata Tuhan tertuju. Waduh, ini tagihannya Tuhan, ada tagihan ini. Ingat, oh mata Tuhan tertuju. Jangan pakai cara-cara sendiri seperti Abram menghampiri Hagar. Sudah ikuti aja, mata Tuhan tertuju, lihat kok. Lihat, saya punya teman bilang gini, aku pokoknya semua kartu SPP, semua apa surat cinta aku beber Tuhan. Engkau lihat matamu tertuju pada ini, katanya gitu. Ya, saudara-saudara. Nanti satu saat kayaknya Ibu Yeli harus kesaksian deh. Bagaimana Tuhan mendampingi. Sampai anaknya sekarang dapat beasiswa S2 juga ya. Luar biasa ya. Itu juga karena mata Tuhan tertuju kepada kerinduan anaknya yang ingin kuliah di luar negeri loh. Bisa free semua beasiswa yang dia terima. Dan nanti bulan Juni akan graduation. Ya, mamanya akan mengunjungi ke sana ya. Dan baru apply untuk S2-nya. Diterima juga. Itu luar biasa ya. Itu kasih karunia Tuhan. Kesaksiannya di BPI aja, Bu Yeli. Oke, yang ketiga yuk kita lihat sama-sama di sini. Tadi kenapa tahun 2023 lebih baik? 3 baca sama-sama. Hati kita melekat kepada Tuhan karena kita hidup intim dengan Tuhan ya. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada di situ hatimu. Ya. Kami punya anjing kecil-kecil, sekarang dogi kecil-kecil, nggak seheboh yang gede. Kami pernah punya herder 2. Kalau anjing herder teman-teman, itu hatinya itu di makanannya. Kalau yang ini susah makan gitu ya. Hatinya di makanannya itu ya. Pokoknya dia itu kalau makanan belum habis dipanggil dia apa. Itu anjing saya dulu gak mau tinggalkan itu. Sampai Brando sini gak mau. Pokoknya dia gak mau sampai habis dan makannya lumayan banyak gitu ya. Karena kan badannya juga gede gitu. Ya, makanya sering dipakai anjing polisi juga kan kalau herder seperti itu. Sampai satu kali Pak Aryo sering bilang gini, kamu itu di mana makananmu berada di situ hatimu. Hatimu nggak di tuanmu, dipanggili dari tadi juga kagak datang gitu ya. Seperti tapi kalau makanannya sudah habis, Brando gitu sudah langsung datang dia seperti itu. Kalau makanannya belum habis susah banget disuruh gitu ya. Susah banget disuruh. Tuh lihatin tuh siapa yang datang teng di gerbang. Dia pokoknya makanan belum habis kagak mau. Akhirnya kita juluki bener seperti Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada di situ hatimu. Dia hatinya melekat di situ. Tapi pagi ini kita dengar hati kita harus melekat pada Tuhan. Oleh karena itu saudara menaburlah untuk pekerjaan Tuhan. Berilah untuk lakukanlah firman Tuhan tentang persembahan dengan benar. Supaya hatimu itu benar-benar melekat kepada Tuhan. Soalnya bagaimanapun juga teman-teman, hati itu melekat pada harta itu Tuhan Yesus yang bilang. Tapi kalau kita menaruh harta yang rohani, kita semakin mengasihi Tuhan. Memang kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita nggak full melakukan firman Tuhan, itu juga menjadi penghambat juga. Apakah kita benar-benar melekat kepada Tuhan? Ayo kita melekat kepada Tuhan. Janji Tuhan ayat terakhir Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ya. Sudah hafal ini ayat ini. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pegang ini hatiku biar melekat kepada Tuhan seperti Daud. Hatiku melekat kepada Tuhan. Waktu hati kita melekat kepada Tuhan, janjinya itu seperti ini loh. Janjinya luar biasa. Waktu ayah saya masih ada, saya ambil komitmen 3 bulan sekali saya pasti pulang mengunjungi gitu ya. Pulang mengunjungi. Itu di rumah banyak makanan. Ini kenapa sih banyak makanan? Dikirim sana sini. Dan tiap hari banyak makanan gitu. Nanti akhirnya ya yang panggil teman-teman gereja atau siapa aja yang kos semua bagi-bagi itu makanan. Kan nggak mungkin dimakan sendiri. Saya bilang gini, yang kok bisa ya banyak makanan begini orang pada ngirim.
Eyang tuh jawabnya santai. Nah janjinya dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, katanya Eyang seperti itu. Ya Eyang dikenyangkan terus sampai ayah saya itu hidup mandiri tanpa ibu saya itu 10 tahun lebih ya teman-teman. Itu catering terus sampai cateringnya nggak kemakan itu karena udah bos kan banyak makanan yang lain gitu ya. Seperti itu nggak kemakan tapi mau kita berhentiin juga kasihan sewaktu-waktu perlu gitu ya. Seperti itu. Ya kan janjinya kan ku kenyangkan kata Tuhan, santai aja Eyang jawabnya seperti itu ya. Ayo teman-teman jangan takut lapar. Enggak sih, enggak ada yang lapar. Tuhan tuh memelihara kita. Tuhan tuh menjaga kita. Amin. Jadi tahun 2023 ini tetaplah semangat, bangkit dan jadi pemenang. Ini baru sesi satunya ya, sesi duanya berikutnya. Karena itu pesan itu kan panjang banget. Ini baru bagian yang A, ya nanti ada bagian yang B ya. Supaya kita benar-benar bangkit dan jadi pemenang. Amin. Yuk kita naikkan pujian yuk sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Siapa yang mengasihi Tuhan di sini? Haleluya. Semangat dan antusias masuk di tahun 2023. Masa penuaian tiba, kita harus terlibat di dalamnya. Oke, Mas Darwin. Iya. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Dari awal Tuhan namamu selalu. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, Ucapkan dengan sepenuh hati. berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segala.
Hidup kami dipenuhi nama Tuhan. Keluarga kami Tuhan, keluarga kami dipenuhi nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Satakaya sandere nalama shande. Haleluya. 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 Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami melihat penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami percaya tahun 2023 apa yang kami alami lebih baik daripada tahun 2022. Karena kami memandang pada firman Tuhan. Bukan berita, bukan news, bukan kondisi yang ada. Tapi kami percaya pada firman Tuhan. Kami percaya pada janji-janji Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu dan berikan kekuatan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan di hadapan Tuhan, minta Roh Kudus mengurapi. Papararara masyandere takara takara lama 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 syataka kurana lama 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 syataka. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang membuka kedua tangannya di hadapan Tuhan. Engkau meneguhkan mereka, Engkau mengasihi mereka. Setiap janji firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan anak-anak-Mu digenapi Tuhan. Kami percaya, berikan kekuatan, kesabaran, ketekunan dalam kami menantikan janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Hari ini kita akan berikan persembahan ya. Oke. Yuk. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa ya. Haleluya. Bapa, ini persembahan kami bawa di hadirat-Mu. Biar Tuhan Kau menguduskan. Kami mempersembahkannya karena kami mengasihi Engkau. Kami mau belajar terus taat dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberikan persembahan bukan karena paksaan, kami memberikannya dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Nah, hari ini Bapak Gembala nggak ada bersama kita karena melayani di Pak Andreas Setiawan. Ya, saudara, doa pagi hari Selasa jam 5 ya sampai jam 6, 1 jam saja. Selasa, Kamis dan Sabtu by Zoom. Ya, ayo semua join. Ya, ayo kita di tahun 2023 ini semakin melekat kepada Tuhan. Kemudian Dorama jam Rabu, doa Rabu malam jam 19.30. Ini gereja kita, ini gereja yang kasih karunia Tuhan, unik banget. Kalau saudara ke gereja-gereja lain biasanya suka berdoa, itu ibu-ibu semua, di sini bapak-bapak semua. Tepuk tangan buat bapak-bapak, luar biasa. Kadang di dalam sesi dorama itu saya sendiri ceweknya, jujur. Semua bapak-bapak semua luar biasa. Itu benar-benar hebat ya. Karena bapak-bapak memimpin keluarganya. Ayo semua join, tapi itu bukan berarti doa malamnya bapak-bapak ya. Semua ayo kita sama-sama berdoa. Terus kemudian Jumat jam 5 sore ada EPT, Azusa Prayer Tower. Ini bagian dari kunci penuaian jiwa-jiwa pada akhir zaman. Terlibatlah ya.
Ayo kita jaga menara bareng-bareng hanya 1 jam. Dan kemudian hari Minggu kita akan ketemu lagi dalam ibadah kita. Yang pertama jam 8, yang kedua jam 10.30. Jangan salah, yang satu kali ibadah jam 9 sudah lewat ya. Jadi jangan salah ya. Oke, Tuhan berkati Kul dan acara-acara Kulnya Mycom, BPI nanti ada pengumuman sendiri. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapa, kami memberkati Indonesia, di mana Tuhan taruh kami di Indonesia ini Tuhan. Kami memberkati Presiden kami Pak Joko Widodo Tuhan, Pak Makruf, amin. Kami mengasihi mereka. Lawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Mangas sampai Pulau Rote Tuhan. Kegenapan janji Tuhan terjadi dari Indonesia sampai ke Amerika, ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Roh Kudus-Mu dicurahkan Tuhan. Kami percaya pakai semua anak-anak muda Tuhan, Miracle Kids, Mycom Tuhan, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan mereka menjadi penuai jiwa-jiwa yang tidak kompromi dengan dosa, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga di tempat ini, dalam pekerjaan dan usahanya kami tetap melekat dan mengandalkan Tuhan. Janji-Mu mengatakan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan memberikan buahnya pada waktunya. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan baik. Tuhan berkati yang sekolah, berkati yang kuliah, berikan hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Pastor Niko Tuhan bersama keluarganya, ketiga wakil dari Pastor Niko Tuhan, wakil gembala, Engkau memberkati Gembala CK5, Pak Tim, Windri, juga Joseph dan Joanna Tuhan, Engkau memberkati, melindungi senantiasa. Pakai kami semua yang ada di sini, semua gembala-gembala Kul Tuhan, urapi bersama-sama menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami semakin unity, semakin solid di dalam Engkau. Kami bangkit dan menjadi pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami siap menerima berkat yang daripada Engkau. Oh ratakas sandere takararara, diberkatilah buah kandunganmu kata Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota. Dimanapun Tuhan taruh engkau bekerja, Tuhan memberkati engkau. Yang memberkati engkau Tuhan sendiri, yang membela engkau Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang firman-Nya dan perjanjiannya tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, penghiburan kasih sayang daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput gerejanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Happy New Year, Happy Sunday. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala